pemirsa, kembali lagi bersama kami masih dalam belajar Islam. Pak Asep, saya mau tanya sama Mbak Ambar. Mbak Ambar kan ngurus wedding, katanya kan kalau pakai wedding organizer mahal gitu ya. Dan tadi kita ulas sedikit, dunia ini kan kalau orang bekerja tuh untuk dapat keuntungan materi gitu. Tapi kalau misalnya budgetnya pas-pasan gitu gimana Mbak? Datang ke Mbak Ambar gitu, kemudian Mbak budgetnya cuma segini gitu. Kalau dibilang mahal tuh relatif ya Mbak ya gitu. Nah balik lagi ya karena saya seneng sih ya Mbak ya ngerjain ini gitu ya. Jadi setiap kali ada klien yang datang gitu ya Pak ya. Jadi terus kita kan sebelum memutuskan kan kita ngobrol dulu. Jadi kan saya juga mencari tahu nih seperti apa orangnya, bagaimana gitu ya. Jadi saya kalau tuh hati saya, oh ini kayaknya oke nih ini, yaudah saya jalanin aja gitu ya. Kan tapi benar tuh Pak, itu baru saya ini bahwa kepuasan itu memang nggak bisa dinilai sama materi ya gitu. Jadi kalau saya sudah ini, jadi memang ini bisa saya kesampingkan gitu. Jadi nggak, kan saya juga nggak hitung-hitungan banget Mbak. Jadi ini seneng sih ngerjainnya. Ini karena itu ya Pak Asep ya. Nah, apa sih sebetulnya rahasia dari bekerja dengan hati? Kalau misalnya kita dalam prinsip tasawuf kan harus zuhud gitu, meninggalkan dunia. Tapi bekerja kan suatu aktivitas yang kemudian mencari keuntungan materi untuk kehidupan dunia. Maka kemudian kata bekerja dengan hati ini menjadi suatu hal yang perlu untuk dikaji lebih dalam. Kan dilematis tuh, gimana ini? Iya, saya kira karena yang menentukan hati. Hati itu melibatkan rasa, melibatkan rohani. Itu letaknya dalam hati. Meletakkan juga motivasi dasar atau niat. Nah, kalau seseorang bekerja hanya karena tuntutan fisik, hanya tuntutan kebendaan, sementara hatinya tidak menikmati, kan kontradiktif. Justru untuk jangka panjang bukan kebaikan yang komprehensif yang diperoleh, tetapi kenikmatan yang parsial. Mungkin dia dapat uang, tapi tidak dapatkan kepuasan. Mungkin dia dapatkan materi, tapi tidak mendapatkan kenikmatan. Tetapi kalau sejak dari awal kita bekerja dengan hati, yang pertama adalah ada niat. Saya menjalani pekerjaan ini untuk meraih berkah misalnya. Bukan uangnya, bukan kuantitatifnya, nominalnya, tapi berkahnya. Kan beda. Boleh jadi dapat uang banyak, tapi setelah dinikmati kita sakit. Anak kita bermasalah. Itu berarti jumlahnya besar tanpa berkah. Boleh jadi mungkin pas-pasan, tapi begitu digunakan semuanya mendatangkan kebaikan. Jadi masyarakat modern, saya ingin mengatakan masyarakat sekuler, sering melupakan konsep barokah. Konsep yang kan ada kepuasan yang sumbernya adalah karena niat. Lalu karena harapan. Semuanya tidak mungkin bisa kita peroleh tanpa kesungguhan. Makanya bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk meraih kenikmatan dunia sekaligus kenikmatan akhirat. Dan inilah kemudian barokah di sinilah yang kemudian dia menjadi daya dorong ya untuk tadi misalnya Mbak Ambar mengatakan saya puas dan materi bukan segala-galanya, maka sebetulnya yang didapatkan adalah kebahagiaan itu karena kemudian barokah. Mendapatkan barokah. Barokah. Barokah satu konsep yang mendatangkan kebaikan yang melimpah. Kebaikannya bisa diukur, berarti ada materi, ada kebaikan berarti persahabatan, ada kebaikan kemudian kita membangun posisi ruang-ruang untuk saling berbagi, saling berkomunikasi, dan itu mendatangkan kebaikan juga. Lalu kemudian terciptalah satu hubungan yang manusiawi karena melibatkan human, ada penghargaan, ada penghormatan, kita merasa dihargai, kita juga sudah berikan penghormatan kepada orang yang selayaknya. Semua itu bersifat tidak terhingga kepuasan. Mbak Ambar mengurus wedding organizer selama 13 tahun, bertemu dengan begitu banyak pasangan dan keluarga gitu. Masih banyak tidak yang kemudian berhubungan sampai hari ini dan menjadi sahabat-sahabat? Ya alhamdulillah sih
itu mungkin salah satu berkahnya juga ya Pak. Jadi punya tali silaturahmi yang kuat ya Pak. Jadi seperti klien saya, anak pertama, anak kedua, jadi terus ya. Terus kemudian dari setelah itu saya jadi bisa berkenalan dengan banyak orang yang memang tidak ada hubungannya dengan dunia pernikahan misalkan ya Pak ya, gitu. Tapi kita jadi punya lebih banyak teman gitu ya. Yang mungkin rezekinya, maksud saya seperti tadi ya, kepuasan hati saya gitu ya. Kayaknya benar tuh Pak, rezeki datang belakangan kok Pak. Jadi nanti kapan saya perlukan ya alhamdulillah ada gitu ya Pak. Jadi kemudian barokahnya bukan hanya bentuknya uang, tapi juga sahabat-sahabat yang baru. Terus jadi banyak ada aja gitu ya Pak ya. Dan itu sebetulnya sumber rezeki. Iya. Ada sebuah hadis Rasulullah menyebutkan kan, siapa yang dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bangunlah silaturahmi dengan sesamanya. Inilah kemudian saya suka sekali pemirsa ketika Mbak Ambar selalu mengatakan, saya selalu melihatnya dalam perspektif yang berbeda gitu ya. Dan satu optimisme luar biasa ketika kemudian kita selalu bisa melihat dalam satu perspektif yang berbeda dalam semua kejadian baik buruk ataupun baik dalam kehidupan kita. Pemirsa, masih dalam belajar Islam, kita akan lanjutkan sesudah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya.